Kian hari, harga pupuk kimia kian mahal saja. Sementara kita sebagai petani tetap membutuhkan pupuk sebagai sumber hara untuk menunjang tumbuh tanaman. Untuk menghindari pembengkakan biaya dari penggunaan pupuk kimia yang mahal, kita bisa membuat pupuk organik cair sendiri. Untuk budidaya full organik, setelah melakukan pupuk dasar dengan pupuk kandang, pupuk organik cair ini digunakan sebagai pupuk susulan. Berikut akan saya sampaikan bagaimana saja cara membuat pupuk organik cair yang tinggi kandungan hara. Ada 5 bahan sebagai komponen utama, yaitu daun lamtoro sebagai sumber nitrogen, bonggol pisang sebagai sumber NPK dominan P dan hormon gibberellin sitokinin, sabut kelapa sebagai sumber kalium, lidah buaya sebagai sumber mineral, kalsium, dan magnesium, dan air cucian beras sebagai sumber hara mikro. Berikut ini cara membuatnya. Pertama, gula merah sebanyak 500 gram dicampur dulu dengan air cucian beras sebanyak 10 liter. Diaduk hingga larut menjadi kecoklatan. Selanjutnya 1,5 kilo daun lamtoro, 3 lembar lidah buaya, 1,5 kilo bonggol pisang, dan sabut kelapa dari 1,5 butir kelapa diiris halus. Potongan bahan-bahan tadi dimasukkan dalam susunan. Pertama sabut kelapa dimasukkan, lalu daun lamtoro, kemudian lidah buaya. Baru setelah itu yang terakhir dimasukkan bonggol pisang. Kalau sudah larutan air beras dan gula merah yang sudah dicampur tadi kita masukkan dalam campuran 4 bahan utama tadi. Lalu diamkan selama 14 hari dalam keadaan tertutup. Apabila sudah matang, ketika wadah dibuka akan tercium aroma asam atau seperti alkohol. POC yang seperti ini sudah siap diaplikasikan ke tanaman. Sabut kelapa mengandung unsur kalium sebesar 10,25% sehingga bisa menjadi alternatif sumber kalium untuk menggantikan pupuk KCl. Tanaman krokot juga bisa digunakan sebagai sumber kalium organik, karena ada KCl, kalium sulfat, dan kalium nitrat di dalamnya. Daripada menjadi gulma, bisa kita gunakan sebagai sumber kalium. Cara membuatnya adalah sebagai berikut. Pertama, pisahkan sabut kelapa dari buahnya. Ambil segenggam sabut yang masih saling merekat, cacah lalu masukkan ke dalam wadah botol air mineral ukuran 1,5 liter. Haluskan juga krokot segenggam lalu campur dengan sabut kelapa. Kedua, larutkan gula merah atau 1 tutup botol tetes tebu dengan 1 liter air di wadah terpisah. Kemudian campurkan 1 tutup botol M4. Tuangkan campuran tersebut ke wadah berisi sabut kelapa, kemudian tutup rapat. Buka tutup botol setiap pagi selama beberapa detik untuk membuang gas yang timbul. Jauhkan dan simpan di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Biarkan selama 2 minggu untuk proses fermentasi. Pupuk ini dapat diberikan pada akar dan daun tumbuhan. Cara aplikasi pada akar, yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 3 bagian air. Siramkan pada tanaman dengan dosis 250 ml per tanaman. Penyiraman dilakukan setiap 1 minggu sekali. Sedangkan untuk pengaplikasian pada daun yaitu dengan mencampurkan 1 bagian POC dengan 5 bagian air. Semprotkan pada daun serta batang tanaman setiap 1 minggu sekali. Unsur hara yang ada dalam batang pohon pisang, atau biasa kita sebut sebagai bonggol pisang diantaranya adalah kalsium sebesar 16%, kalium 23%, dan fosfor 32%. Pupuk yang seperti ini akan cocok untuk juragan gunakan pada saat fase pembungaan, untuk merangsang banyak bunga, dan memperkuat bunga agar tidak mudah rontok. Begini cara membuatnya. Siapkan 3 kg batang pisang yang telah dicacah.
Sebagai starter kita bisa gunakan M4 atau sejenisnya, 1 ons gula merah sebagai molase, dan 10 liter air bersih. Pertama kita haluskan dulu gula merah dengan 1 gelas air dan aduk hingga larut. Masukkan juga gula merah yang telah dihaluskan dalam 10 liter air. Tambahkan M4 sebanyak 5 tutup botol. Larutan ini didiamkan selama kurang lebih 20 menit agar bakteri pengurai pada M4 dapat aktif. Baru setelah itu masukkan cacahan bonggol pisang dalam ember kapasitas 20 liter. Masukkan juga larutan dekomposer yang telah dibuat. Silakan juragan tutup rapat menggunakan plastik dan ikat menggunakan karet untuk memastikan kedap udara. Campuran ini didiamkan selama 21 hari. Jangan lupa untuk selalu membuka penutup sebentar di setiap hari untuk mengeluarkan gas hasil proses fermentasi. Air cucian beras ternyata mengandung NPK, banyak vitamin dan hara mikro. Di antaranya adalah sebagai berikut. Nitrogen 70 ppm, fosfor 60 ppm, kalium 91 ppm, juga unsur hara besi, boron, vitamin B 205 ppm, vitamin K 11 ppm, dan protein. Di antara semua kandungan itu, yang paling mendominasi adalah kandungan vitamin B-nya. Untuk membuat pupuk organik dari air cucian beras, juragan membutuhkan 1 liter air leri pertama, dengan M4 dan tetes tebu masing-masing sebanyak 1 botol lalu difermentasi selama 1 atau 2 minggu. Karena pupuk dari air beras juga mengandung cukup banyak hara P dan K, maka cocok untuk diaplikasikan pada tanaman ketika sudah memasuki fase bunga atau buah. Setiap 1 liter pupuk organik cair dari air cucian beras harus dicampur dengan 5-10 liter air. Boleh ditambah bila dirasa terlalu pekat. Siramkan pupuk organik cair dari air cucian beras yang sudah dicairkan dengan air bersih ke tanaman dengan dosis yang disesuaikan dengan jenis tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Asalkan disimpan di tempat yang tertutup rapat, tidak terkena sinar matahari langsung dan diletakkan pada suhu ruangan, pupuk organik cair dari air cucian beras ini dapat bertahan hingga 6 bulan. Dalam pembuatan pupuk organik cair ini, pastikan sudah matang sebelum juragan berikan pada tanaman. Karena jika masih mentah, justru bahan organiknya akan diserang oleh mikroba sehingga unsur hara tanaman menjadi berkurang, karena dimakan mikroba dari kompos mentah. Semoga informasi tadi bisa memberikan ilmu baru untuk juragan, dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi, pada kesempatan berikutnya.